Apa semua kejahatan harus dibayar dengan kejahatan? Biar adil gitu. Soalnya, kalau mengharap dari pemerintah, susah. Menjadi korban, tapi dialah yang harus menanggung hukumannya. Itulah yang terjadi pada Valerie kecil yang masih berumur 13 tahun saat itu. Novel Alegori Valerie merupakan sebuah novel aksi yang bercerita tentang kisah seorang gadis bernama Valerie yang mencoba mengungkapkan misteri di balik kematian ayah dan ibunya. Novel dibuka dengan adegan kedatangan 3 perampok ke rumah Valerie. Saat anak itu ngintip lewat celah pintu, perampok itu sedang menodongkan pistol ke arah ayahnya. Anak kecil itu jelas kaget dong. Valerie sangat takut. Tapi, sejak kehilangan ibunya, ia lebih takut kehilangan ayahnya daripada dirinya sendiri. Akhirnya, dengan nekat dan bermodalkan latihan menembak bersama sang ayah beberapa waktu lalu, Valerie keluar kamar, mengacungkan pistol yang sering digunakannya untuk latihan. Valerie 13 tahun berhadapan dengan 3 perampok bersenjata yang kelihatannya profesional. Benar saja, dalam hitungan 3, Valerie melepaskan tembakannya ke beberapa perampok dengan tepat sasaran. 2 di antaranya mati, tergeletak di lantai rumahnya. Sedangkan yang satunya berhasil kabur sih. Sedangkan ayahnya... Sayangnya, Valerie tidak bisa menyelamatkan ayahnya sendiri. Ya, ayahnya mati karena tertembak dari peluru si perampok. Anehnya, semua peluru yang mengenai perampok dan ayahnya sama persis dengan peluru milik Valerie. Tapi, dia yakin kalau satu pun tembakannya tidak ada yang mengarah pada ayahnya. Dentuman suara tembakan membuat Nenek Marta yang tinggal di apartemen sebelahnya keluar dan menjerit ketakutan. Saat itulah semuanya menjadi kacau balau. Awal mula dendam bagi Valerie. Dia harus mendekam di penjara selama 7 tahun karena membunuh 3 orang, termasuk ayahnya sendiri. Sejujurnya, masuk penjara di usia 13 tahun agak gimana gitu ya. Entah penulisnya sengaja nulis kayak gini biar ada alasan Valerie masuk penjara, atau emang di dunia bisa ya anak umur segitu di penjara lama banget? Bukannya rehabilitasi aja? Karena menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan dengan syarat umur anak 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Nah, sedangkan yang belum mencapai 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan bukan pemidanaan, meliputi pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS, dan lain-lain. Ya, kita sebut saja ini biar penulis punya alasan untuk membangkitkan dendam Valerie ya. Oke, perjalanan Valerie dimulai ketika dia sudah keluar dari penjara. Tiba-tiba dia diundang ke sebuah universitas untuk membagikan kisahnya tentang kriminalitas. Jujur, aku di sini bingung. Kenapa kriminal bisa diundang jadi pembicara di kampus? Agak gimana gitu ya. Tapi, hal itulah yang menghubungkan Valerie dengan Hazel, si sutradara film di kampusnya, dan juga Reta, si anak mafia. Awalnya Valerie sudah bertekad untuk tidak membalaskan dendam sang ayah. Soalnya beberapa tahun sebelum tewas, ayahnya sudah berhenti dari dunia gelap. Ya,
Ayahnya dulu seorang mafia. Ayahnya berhenti supaya Valerie aman setelah kematian sang ibu karena bunuh diri. Makanya Valerie juga memutuskan untuk tidak balas dendam, supaya orang-orang di sekitarnya nggak ada yang tersakiti juga. Usai keluar dari penjara, Valerie tinggal bersama Nando dan istrinya. Dulu, Nando adalah teman dekat ayahnya di kelompok mafia. Tapi Nando juga sudah berhenti dan mendirikan toko pemotongan daging. Valerie bekerja di sana sekalian membantu pamannya itu. Sebelum kalian punya pikiran negatif sama Nando, aku mau memperjelas bahwa Nando dan istrinya ini adalah orang yang sangat loyal pada ayahnya Valerie. Jadi mereka memperlakukan Valerie bagaikan putrinya sendiri. Pokoknya mereka itu baik ya. Setelah mendengar kisah Valerie, Hazel, mahasiswa hukum yang menghadiri seminar Valerie, merasa sangat tertarik untuk memfilmkan kisah hidupnya. Akhirnya, dia mengejar-ngejar gadis itu sampai membuntutinya ke apartemennya. Tentu saja, usahanya tidak sia-sia. Meski butuh banyak drama dan waktu berminggu-minggu, akhirnya Valerie setuju untuk itu, untuk membuat proyek film tentang kisah hidupnya. Dia ingin bertemu dengan pembunuh ayahnya. Awalnya bukan untuk membalas dendam, dia hanya ingin tahu apa alasan ayahnya harus dibunuh. Ternyata, yang punya dendam lebih kesumat itu adalah Hazel. Dan ternyata juga penjahat di hidup Valerie adalah sama dengan penjahat di hidupnya Hazel. Orang tuanya Hazel dibantai oleh geng mafia yang dipimpin oleh seseorang dengan inisial Rapper. Sampai-sampai Hazel juga bergabung dengan kelompok bernama Ghost Shadow, yang beberapa anggotanya juga ingin balas dendam sama Rapper. Organisasi Ghost Shadow ini tujuan utamanya bukan untuk membasmi Rapper sih. Mereka ada sebagai pembunuh bayaran yang bekerja pada siapapun. Tidak ada satupun klien yang mengenali identitas anggotanya. Bahkan, geng Rapper sendiri sering membayar Ghost Shadow untuk membereskan kekacauannya. Usut punya usut, Ghost Shadow ini berhubungan dengan kematian ibunya Valerie. Rupanya, ibunya ini bukan mati bunuh diri, tapi karena dibunuh. Kalau kalian menebak Rapper yang membayar para pembunuh bayaran itu, kalian salah besar guys. Karena apa? Karena Rapper itu sangat mencintai ibunya Valerie. Wow. Ini sih penyingkapan rahasia yang sangat mencengangkan. Coba kalian pikir sendiri. Kalau Rapper mencintai istri orang, siapa dalang dibalik terbunuhnya ibu Valerie? Bisa ditebak dong? Nah, itu dia. Tapi yang membunuh ayah Valerie itu baru Rapper. Ada alasan lain di baliknya. Setelah tahu semua kronologi terbunuhnya orang tua Valerie, akhirnya dirinya dan Hazel menyusun rencana untuk menjebak Rapper. Mereka menggunakan Reta, anak bungsunya Rapper, sebagai pancingan. Reta yang sudah muak dengan pekerjaan ayahnya dan ingin tahu kemana pergi ibunya yang tak kunjung kembali, akhirnya menyetujui rencana Valerie dan Hazel. Anak kuliahan versus mafia. Sejujurnya adegan aksinya gak terlalu wah dan mencengangkan. Lebih banyak adegan diskusi dan pengaturan rencana. Selain itu, aku juga kurang suka di akhirnya Hazel dan Valerie saling jatuh cinta. Kayak kurang pas gitu. Mereka baru bertemu dan langsung jatuh cinta, itu kurang cocok banget. Karena fokus di sini kan balas dendam ya. Tapi aku suka saat adegan pembalasan dendam.
Valerie sampai koma karena terkena 2 peluru saat berkelahi dengan para mafia. Meski begitu, pengorbanannya nggak sia-sia. Rapper berhasil diringkus oleh polisi dan berakhir mengenaskan di sana. Hidup Valerie masih di ujung tanduk. Hanya mukjizat yang bisa membangunkannya dari koma. Jadi, yang ingin mengetahui apakah Valerie masih hidup atau tidak, kebenarannya bisa diketahui di bab terakhir novel alegori Valerie. Sekian, salam misteri.